Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah masih memberikan nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat taufik dan juga nikmat hidayah, nikmat menuntut ilmu. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu semangat dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi semua yang Allah dan Rasulnya larang, dan juga beramal soleh, penyempurnaan dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita sampaikan, salam yang selalu kita ucapkan, begitu juga dengan sunnah-sunnah yang kita laksanakan, bukti kecintaan kita, bukti pengikut setia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat, salam, semua apa yang Rasul ajarkan dan sunnah-sunnah yang telah Rasul alaihi salatu wassalam tanamkan di dalam jiwa kita, menjadikan kita hamba-hamba yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat bantuan di hari kiamat. Dan yang lebih penting, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk dapat bertemu dengan baginda serta berkumpul di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita, marilah kita buka dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian perdana kita setelah bulan Ramadan, Pak Bu, kira-kira 1,5 bulan kita tawakuf, kita berhenti sejenak. Ya, namun insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan terus mengulang, Pak Bu, karena kajian ini sifatnya harus diulang, ya, dan tidak hanya sebatas 1 kali pertemuan selesai pembahasan, maka selesai juga ilmu ataupun pembahasan dalam ilmu fikih tersebut. Insya Allah akan kita terus ulang, baik itu pembahasan masalah ibadah, sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji, ataupun kemarin kita sudah membahas tentang fikih munakahat, fikih yang berhubungan dengan pernikahan, dan akhir-akhir pertemuan kita membahas tentang
pembahasan masalah infak, sedekah, hibah, warisan dan sebagainya. Insya Allah akan kita ulang dan terus akan kita perdalam dan juga akan selalu kita ingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih momen bulan Syawal dan di antara ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberhasilan di bulan Ramadan adalah mereka yang istiqomah. Mereka yang tetap melanjutkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Allah dan Rasulnya tanamkan di dalam diri kita, baik dari segi ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah. Mereka yang berhasil dalam menjalankan bulan Ramadan tersebut, mereka istiqomah ketika selesai bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa mewajibkan kita salat 5 waktu, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk salat tarawih. Maka di luar Ramadan, istiqomahnya seorang hamba, keberhasilan dalam menjalankan Ramadan tetap dilanjutkan dengan terus melaksanakan qiyamul lail, ataupun juga minimal lah setidaknya satu malam itu melaksanakan 3 rakaat witir, atau mungkin ketika memang lagi malas nian, setidaknya 1 rakaat witir, bentuk dari istiqomah setelah dibentuknya kita sebagai seorang mukmin di bulan Ramadan. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya juga telah mewajibkan bagi kita puasa di bulan Ramadan. Maka bentuk dari istiqomah kita, lanjutkan puasa tersebut ketika kita lemak Pak selama 1 bulan ini, makan itu teratur, kemudian tidak penyakit itu bentuknya tidak sering kambuh dikarenakan tubuh ini melakukan refresh dan juga pembersihan. Maka kebaikan tersebut baik dari segi kebaikan yang berhubungan dengan ruhiyah, ibadah kita, dan juga kebaikan yang bersifat duniawiyah, kita teruskan walaupun bukan dalam bentuk puasa Ramadan, yang insya Allah akan kita bahas yang berhubungan dengan puasa-puasa sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian harta, sebagian kecil harta, yaitu zakat fitrah. Maka kewajiban tersebut pasti segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu kebaikannya pasti akan kembali kepada diri kita. Dan kita rasakan Allah lipat gandakan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rizki, Allah mudahkan dalam segala urusan dikarenakan ibadah dan juga sedekah yang kita laksanakan. Maka oleh karena itu dilanjutkan dengan ibadah ataupun amalan-amalan sunnah, berinfak, bersedekah di luar dari bulan Ramadan tersebut. Maka oleh karena itu wajar ketika ulama di antara salah satu kesuksesan seorang muslim dan mukmin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah mereka tetap menjalankan apa-apa yang dijalankan selama bulan Ramadan, mereka lanjutkan setelah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah tersebut insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang puasa. Mungkin Pak Bu, sebagian dari kita hanya tahu puasa Ramadan karena euforia ataupun kebiasaan dalam menjalankan puasa Ramadan itu, ya orang yang tidak terlalu dalam masalah agama pun tahu bahwasanya ketika ditanya puasa di bulan Ramadan pasti itu adalah ibadah seorang mukmin. Namun ketika ditanya apakah ada puasa-puasa selain dari puasa di bulan Ramadan, maka itu insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Begitu juga dengan fadilah-fadilahnya. Pak Bu, mungkin sebagian kita cuma tahu puasa wajib atau mungkin puasa sunnah. Ketika ditanya, ada tak puasa selain Ramadan? Ada. Puasa apa? Puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Atau puasa 1 hari puasa, 1 hari idak, puasa lagi, idak lagi, yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Tapi ada sebagian ataupun puasa-puasa yang masuk dalam kategori makruh. Apa itu makruh? Seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa tidak dapat pahala. Bahkan kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Ya. Atau bahkan yang lebih syadid lagi, ataupun yang lebih besar lagi, yaitu
seorang melaksanakan puasa bukan pahala yang didapatkan, akan tetapi dosa yang ia dapatkan. Maka oleh karena itu ulama membagi puasa itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa haram, puasa yang diharamkan ada, dan puasa yang dimakruhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama puasa wajib. Nah, puasa wajib ini Pak Bu, pasti kita sebagai seorang muslim pasti tahu kalau ketika ditanya apa puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah baligh, yang sudah terpenuhi kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah, apa? Pasti jawabannya adalah puasa Ramadan. Padahal banyak puasa wajib-wajib yang lain yang harus dilaksanakan. Ya, maka oleh karena itu ulama membagi 3 jenis puasa wajib ini, Pak Bu. Yang pertama puasa yang mayajibul zaman, yang mana kewajiban tersebut terikat dengan waktu. Jadi kalau seandainya waktu tersebut sudah lewat ataupun belum datang, maka tidak wajib kita untuk melaksanakannya. Yaitu puasa di bulan suci Ramadan yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Ya, itu wajib. Kemudian yang kedua, wa minhu mayajibu li illatin. Sebuah puasa, amalan puasa yang disebabkan dikarenakan ada sebabnya atau ada illahnya. Ya, yang disebut dengan puasa kafarat. Jadi sebuah puasa selain dari puasa Ramadan disebabkan karena zaman waktunya. Yang kedua, diwajibkan sebuah amalan puasa dikarenakan ada sebabnya atau yang disebut dengan kafarat. Contoh Pak, kita yang tidak berpuasa dikarenakan sakit, maka ada kafaratnya ataupun ada kewajiban untuk menggantinya. Apa kata Allah? Barang siapa faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Sakit ataupun kita dalam keadaan musafir, maka wajib untuk mengganti. Nah, itu disebut dengan puasa kafarat ataupun puasa yang disebabkan, puasa yang diwajibkan karena ada sebab. Atau maka hukumnya wajib untuk diganti. Kemudian ada puasa yang disebabkan kafarat juga, puasa yang disebabkan suami istri yang melaksanakan hubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, maka disebut dengan puasa kafarat juga, Pak. Puasa kafaratnya ini apa? Nah, ini sebagai selain dari kafarat, dia termasuk bagian dari denda, kata ulama. Karena ngapa? Dia 2 kali lipat daripada puasa Ramadan. Ya, syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Barang siapa yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, baik dia dalam keadaan sengaja, ataupun dalam keadaan dia berpuasa, ataupun mungkin tidak berpuasa, kata ulama. Maka dia wajib untuk membayar puasa, wajib hukumnya. 2 bulan berturut-turut. Atau disebut dengan puasa kafarat. Ada juga puasa wajib juga kafarat bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi Pak, Bu, jadi wong yang melaksanakan haji itu, mungkin Bapak Ibu yang pernah haji ataupun yang pernah umroh, itu ada yang disebut dengan haji tamattu. Jadi Pak, Bu, haji dan umroh itu satu paket. Jadi haji itu bukan haji, tapi haji dan umroh. Ada yang haji umroh duluan baru haji. Jadi dia datang sebelum waktu haji. Waktu haji itu puncaknya mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, sebelum itu dia sudah datang untuk melaksanakan umroh dulu. Nah, disebut dengan haji tamattu. Wong Indonesia ini banyak yang melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu ini, Pak, Bu, yang mereka melaksanakannya wajib untuk membayar denda. Nah, dendanya itu yang kita sering dengar istilah dam. Nah, dam ini mungkin sebagian dari kita cuma tahu dam ini dalam bentuk kambing. Tetapi ada juga kewajiban untuk membayar kafarat puasa. Apa kata Allah? 10 hari yang wajib untuk, kalau seandainya tidak mampu, kami tidak mampu, tidak kasih kami duit untuk membayar kambing itu. Tapi ini sebuah kewajiban
dan sebuah denda yang harus dibayarkan. Mak mano, kata Allah, ada apa-apa kalau tidak pajak bayar kambing, puasa 10 hari. Ya, salah satu ayam fil haji, 3 hari ketika di tempat haji, ataupun ketika pelaksanaan ibadah haji itu, wasaba'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang ke negara ataupun tempat kita tinggal. Nah, itu disebut dengan puasa kafarot. Nah, 3 jenis puasa ini, Pak Bu, ini juga termasuk bagian dari kewajiban. Barang siapa yang melaksanakan dapat pahala. Barang siapa yang meninggalkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas sendiri terhadap kemaksiatan yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh hamba tersebut. Kemudian kewajiban yang ketiga disebut di sebuah kewajiban berpuasa yang dia dikarenakan kewajiban tersebut dibuat oleh dirinya sendiri, atau yang kita sebut dengan istilah nazar. Aslinya puasa ini sunnah. Kalau seandainya aku lulus, misalnya lulus PNS misalnya, maka aku akan berpuasa puasa Daud selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Maka aslinya puasa Nabi Daud itu sunnah, dikarenakan ia melazimkan dirinya untuk mewajibkan berpuasa tersebut ataupun bernazar, maka dia wajib untuk membayar nazar tersebut. Nah, itu disebut dengan puasa wajib, Pak Bu. Jadi puasa wajib itu bukan hanya Ramadan, puasa kewajiban dikarenakan zaman ataupun waktunya. Jadi kalau udah kati waktunya jangan puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Bulan apa? Bulan Muharram. Nah, itu menyesatkan. Ya. Kemudian puasa dikarenakan sebab tadi itu, sebab dia berhubungan suami istri, sebab dia dikarenakan melaksanakan haji tamattu, atau juga ada sebab dikarenakan melanggar sumpah. Nah, juga ada. 3 hari wajib untuk berpuasa atau kafaratul yamin, ya. Atau disebabkan dia mecah di siang Ramadan, ya. Itu disebut dengan kafarat. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu puasa dikarenakan kewajiban tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama, puasa yang wajib. Kemudian yang kedua, puasa yang haram. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Oh, mana nih Ustaz puasa haram itu? Puasa haram yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu puasa yang dilaksanakan ketika hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi Pak Bu, 2 hari ini hari makan dan hari makan galau. Yang pertama makan karena kita sudah berpuasa sebulan. Yang kedua makan dikarenakan kita diwajibkan ataupun kita disyariatkan untuk nyembelih hewan kurban. Maka dalam syariat pada 2 hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. Nak sesoleh apapun wong tersebut melaksanakan puasa pada 2 hari tersebut hukumnya haram. Bukan pahala yang didapatkan akan tetapi dosa. Ustadz, hari kedua Syawal. Hari kedua Syawal boleh, silakan berpuasa. Bahkan disunahkan, kata ulama, untuk disegerakan. Kemudian yang ketiga, puasa di hari tasyrik. Apa hari tasyrik? Hari tasyrik itu 10 Zulhijjah, itu Idul Adha, 11, 12, 13, hari tasyrik. 3 hari yang menjadi 3 hari itu aslinya. Kalau di negeri Arab itu, Pak Bu, masih masuk dalam kategori lebaran. Jadi, wong Arab itu, Pak Bu, kalau seandainya kita mudik, itu kebanyakan di Idul Fitri. Kalau di Arab itu, sepinya, kami tinggal di Mesir dulu, Pak Bu, jadi, ngapalah wong Mesir ini tidak mudik. Idul Fitri itu mereka rame. Bahkan mereka liburannya itu bukan silaturahim itu. Jarang ada yang silaturahim, tapi tidak seperti kita sanjung buat kue dan sebagainya. Mereka kumpul keluarga bahkan mereka melaksanakan Idul Fitri itu pergi ke tamasya dan sebagainya. Ya, itu Idul Fitri. Namun Idul Adha itulah mereka sebut dengan Idul Kabir, hari raya besar, karena 4 hari. Jadi 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ya, dan itu disebut dengan 4 hari penyembelihan. Dan wong Arab itu mudiknya itu Idul Adha itu karena panjang dalam pelaksanaannya. Dan juga disyariatkan untuk bertakbir pada 4 hari tersebut. Nah, 4 hari ini, 1 Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya,
saumu yaumusyak. Nah, puasa yang 2 hari keraguan-raguan di dalamnya. Maksudnya apa? Jadi bulan Sya'ban kemarin kan Pak sudah kita bahas bahwasanya 2 hari sebelum Ramadan ataupun 2 hari akhir bulan Sya'ban itu kita sebagian besar ulama masuk dalam kategori mengharamkan ya untuk berpuasa karena disebut dengan yaumusyak, hari keraguan-raguan. Karena ngapa? Agak rupanya kita puasa 2 hari tersebut tiba-tiba puasa Ramadan, maka oleh karena itu perintahnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim untuk tidak berpuasa di kedua hari tersebut, yaitu yaumusyak. Walaupun sebagian ulama yang lain ada yang memakruhkan, tidak sampai haram, ini makruh be. Ya, pelaksanaan di bulan akhir 2 hari Sya'ban. Kemudian yang selanjutnya puasa bagi seorang wanita yang haid dan juga nifas. Nah, jelas Pak Bu, sesoleha apa wanita tersebut ketika datang haid ataupun nifas maka diharamkan baginya untuk berpuasa. Kemudian siyamu may yakhafu ala nafsihil halak. Puasa yang dia yakin ketika dia berpuasa akan ada mudarat ataupun hal yang membahayakan karena puasa tersebut, maka haram kata ulama. Jadi dia ini sudah dikata ke dokter, jangan puasa. Kamu menpuasa siang-siangnya, kamu dipanggil Israel misalnya kan, mati. Ya, maka tetap dia berpuasa sehingga menyebabkan memudaratkan dirinya. Maka kata ulama ini masuk dalam kategori puasa yang diharamkan. Karena ngapa? Allah sudah jelas, kata Allah musafir ataupun sakit, ya, apalagi sakitnya yang bisa membahayakan, fa'iddah, gantilah langsung. Ya, Ramadan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, siyamul mar'ati naflan bi ghairi izni zawjiha. Seorang wanita melaksanakan puasa sunnah tanpa izin dari suaminya. Maka termasuk dalam kategori yang diharamkan, kata ulama. Jadi, kalau seandainya yang rumah itu tiba-tiba puasa, ya, tanpa izin, lakinya ngelarang, dia tetap melaksanakan puasa. Kata kita, jangan puasa dek besok, kita nak jalan-jalan misalnya. Aku nak puasa Syawal nian. Maka ulama, dia tidak izin atau bahkan membantah suaminya, nusyus dia dapat, sudah kita bahas, Pak, kemarin pembahasan nusyus, yaitu ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami, dan juga dia melaksanakan ibadah tanpa izin, termasuk dalam kemaksiatan. Maka hukumnya haram. Ya. Au ilmiha biridho, atau di atas sepengetahuan suami dan ridhonya. Illa idza lam yakun muhtajan laha ka'an kana ghaiban au mahraman bihaji au umratan au mu'takifan. Jadi kecuali kalau seandainya hal puasa-puasa wajib, maka tetap hak kita, hak suami itu harus terpenuhi ketika hak suami itu wajib untuk dipenuhi. Kalau seandainya itu hukumnya sunnah, maka sunnah itu akan menjadi gugur. Tetapi ketika ada hak Allah, ketika dia mungkin pengen puasa, membayar, mungkin lagi halangan kemarin, langsung dibayarnya. Maka setidaknya memang adabnya ngasih tahu suaminya, aku besok nak puasa, melaksanakan puasa kewajiban. Ya. Kalaupun seandainya suami tidak mengizinkan, tetap tak bisa dibatalkan. Karena ngapa? Hak Allah itu lebih diutamakan daripada hak suami tadi itu. Tapi adabnya seorang istri harus ngasih tahu. Karena ngapa? Lakinya, kau puasa, aku nak makan apa? Kau dah masak dan sebagainya. Itu permasalahan adab terhadap suaminya. Maka itu tadi Pak. Jadi ada beberapa 5 puasa yang diharamkan untuk dilaksanakan. Bukan pahala yang didapatkan, sebaliknya kemaksiatan ataupun dosa yang didapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu saumul makruh, puasa yang dimakruhkan. Nah, ini puasa-puasa yang kalau pacak tinggalkan. Ya. Kalaupun dilaksanakan, maka tidak berdosa seperti puasa yang diharamkan tadi. Tapi tidak dapat apa-apa. Lapar haus kata ulama itu. Apa? Yaitu saumud dahar. Puasa selama 1 tahun full. Mungkin dia senang berpuasa. Aku nak berpuasa 1 tahun full. Ya, sudah Ramadan, Syawal 1 bulan full. Kemudian Zulqa'dah 1 bulan, 1 tahun itu full. Maka masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Karena Rasul sudah memerintahkan,
sesanggup-sanggup apa kita melaksanakan puasa, maka puasa yang dilazimkan selama 1 bulan ataupun 1 tahun tersebut, kalaupun pengen berpuasa, paling maksimal 1 hari puasa, 1 hari ida. 1 hari puasa, 1 hari ida. Atau yang kita kenal dengan istilah puasa Nabi Daud tadi. Kemudian, ifradu yaumil jumu'ati bisawm. Mengkhususkan hari Jumat. Contoh, tadi hari Jumat, Pak. Semalam tuh mengkhususkan untuk melaksanakan puasa puasa Daud ataupun puasa Syawal di hari Jumat. Maka hukumnya makruh, Pak. Ya. Berbeda kalau seandainya Kamisnya dia puasa, Jumatnya dia puasa, maka tidak mengkhususkan hari Jumat. Kemudian ifradu yaum sabt, mengkhususkan hari Sabat, hari Sabtu juga. Nah, ada ulama yang menjelaskan hari Sabat itu hari rayanya orang Yahudi juga, dan mereka juga berpuasa juga. Nah, tapi kalau seandainya tidak mengkhususkan hari Jumat dia berpuasa dengan hari Sabtu, maka dibolehkan. Ya, masuk dalam kategori dibolehkan. Saumu yaumusak, seperti yang kami sebutkan tadi, ada sebagian ulama yang mengatakan yaumusak ataupun hari keraguan-raguan Sya'ban itu masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Kemudian makruh juga, ini sebagian ulama, Pak, memakruhkan, makruh yukrahu saumu tatawwu, dimakruhkan berpuasa sunnah liman alaihi saumu wajib, ketika dia ada puasa wajib seperti qada. Contoh, Pak, kita mudik kemarin. Ketika mudik tersebut tinggal puasa ataupun tidak puasa 2 hari, kita bayarlah wajib kita untuk membayar setelah Ramadan. Tetapi kita mendahulukan puasa Syawal dulu. Sebagian ulama termasuk mazhab Maliki mengatakan makruh puasa Syawalnya ini. Tidak menjadi puasa sunnah. Karena ngapa? Kita mendahulukan hal yang sunnah daripada kewajiban untuk membayar yang wajib tadi. Walaupun di mazhab yang lain mengatakan tidak ada apa-apa. Karena ngapa? Puasa Syawal ini kan cuma 1 bulan. Sedangkan puasa yang wajib ini 11 bulan sampai Ramadan yang akan datang itu bisa dilaksanakan. Kemudian shaumud dhayyib biduni iznil mudhib. Puasa seorang tamu yang tidak diizinkan oleh tuan rumahnya. Aha, ini termasuk permasalahan. Ada kemarin ditanyakan, Ustadz, kami ini lagi mudik. Mudik ini di rumah wong tua. Kami itu makan-makan gawinya setiap hari sampai 2 hari 3 hari setelah puasa itu. Wong tua kami ngomong bahwasanya agak dulu puasa itu. Ya kan ini masih liburan dan kita ini masih makan-makan, rendang masih banyak. Apa hukumnya? Apakah kami mendahulukan puasa Syawal ataupun kami memecahkan puasa Syawal tersebut? Dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama yang lainnya memakruhkan, Pak, berpuasa ketika kita lagi nginap di rumah wong dan tamunya tidak mengizinkan untuk berpuasa. Ya, maksudnya memaksakan kehendak untuk berpuasa. Tidak haram, tidak berdosa. Cuman lebih bagus untuk tidak berpuasa, kata ulama. Kemudian saumu yaumul maulidin nabi, ataupun hari-hari besar yang lainnya. Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, itu hari-hari besar. Makruh hukumnya. Dikiaskan dengan haramnya berpuasa ketika di hari besar Idul Fitri, Idul Adha. Karena ngapa? Hari-hari besar Islam tuh kalau baca ihtifal, kita berbahagia, kita rayakan, ya, jangan berpuasa. Tidak berdosa kalau saatnya kita berpuasa pada hari tersebut, cuman makruh, kata ulama. Dan masih banyak makruh-makruh yang lain, Pak. Seperti itu perbedaan pendapat ulama, seperti puasa cuman 1 hari di bulan Muharram. Jadi disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Tapi cuma 1 hari itulah. Kalau baca, kita puasa tanggal 9 Muharram, tahun baru Hijriah, 9 Muharram dan 10, atau 10 dengan 11. Karena ngapa? Umat Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Ya, maka untuk membedakan antara umat Yahudi dan juga Muslim, maka kita kalau baca 2 hari, 9, 10, ataupun 10, 11. Itu diantara puasa-puasa yang dimakruhkan. Wa yukrahu shaumul marid wal musafir wal hamil wal murdi wal syekhul kabir idza khafu masyaqqah syadida. Begitu juga dengan puasanya makruh kalau seandainya ada kemungkinan membahayakan. Kemungkinan, Pak, berbeda dengan yang awal tadi, kepastian dalam membahayakan. Ini kemungkinan.
Seorang hamil, dia ini takut agak membahayakan ibu dan anaknya. Dia memaksakan untuk berpuasa. Atau musafir, ya, memaksakan untuk berpuasa. Aku sanggup ya untuk berpuasa. Nah, karena dalam madhab Syafi'i, mengambil rukhsah itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi rukhsah, Ustadz kami ini naik pesawat dari Palembang ke Jakarta. Dari Palembang ke Jakarta ini, kami berangkat jam 12, jam 1 lah sampai zuhur itulah. Maka menurut kami, tidak mesti kami nak memecahkan. Tapi kata ulama, masyakoh itu memang bukan salah satu ataupun kesulitan itu bukan menjadi penyebab seseorang untuk diberikan rukhsah keringanan. Akan tetapi yang diberikan keringanan itu dikarenakan musafirnya. Bukan kesulitannya, kata ulama. Jadi sehingga ketika kita mudik, Pak, walaupun sejam dari sini ke Jakarta, naik pesawat, tetapi disunahkan untuk tidak berpuasa. Karena ngapa? Karena syariat itu bukan karena kesulitan, akan tetapi dikarenakan musafirnya. Tapi itu perbedaan pendapat ulama. Ala kulihal, Pak, yang tadi itu semuanya makruh. Makruh itu apa? Dilaksanakan, tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, tapi tidak sampai berdosa seperti yang diharamkan. Kemudian yang terakhir, puasa sunat. Nah ini penyempurna dari ibadah puasa Ramadan ataupun keistiqomahan kita ketika selesai di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu disebut dengan puasa Daud. Puasa Daud ini minimal tuh 3 hari, Pak. Puasa, misalnya hari Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa. Nah, maka disebut Daud. Kalau saatnya sehari puasa, besok aku tidak, belum disebut Daud. Karena Daud itu puasa, tidak puasa, baru disebut dengan Daud. Ustadz kami cuma puasa Daud seminggu, tidak apa-apa. Dinamakan puasa Daud. Ustadz kami setahun, lajulah, lebih bagus lagi. Nah, kemudian puasa salasata ayyam, saumu salasati ayyam min kulli syahr. 3 hari di setiap bulan Hijriah. Nah, bulan Syawal ini, Pak. Nah, sekarang ini tanggal 13. Aslinya hari ini puasa Ayyamul Bid namanya. Hari ini, besok dengan hari Ahad disunahkan puasa. Wong yang cerdas, dia berniat 2, Pak. Aku berniat Syawal dan juga berniat untuk melaksanakan Ayyamul Bid 2 dapat pahala. Ya. Kemudian puasa Senin Kamis, itu sudah diketahui ya, Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini, Pak, puasa yang khusus puasa umat Nabi Muhammad dan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang melaksanakannya. Berbeda puasa-puasa yang lain, Pak. Puasa Nabi Daud, ya, namanya Nabi Daud yang melaksanakan awalnya. Ada puasa 10 Muharram, itu kaum Yahudi pertama sekali melaksanakan. So ketika Rasul datang ke Madinah, kamu puasa apa? Kami puasa Muharram, memperingati Nabi Musa, terbebasnya Musa dari kejaran Fir'aun. Oh, Nabi Musa itu Nabi kami juga, kata Nabi. Maka kami juga berpuasa. Puasa Muharram. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu bahkan dalam sebuah penjelasan ulama itu dari zaman Nabi Adam itu sudah ada puasa Ayyamul Bid itu. Ya, puasa Arafah juga termasuk. Nah, puasa Senin Kamis ini puasa Nabi. Senin dikarenakan beliau dilahirkan, dan Kamis itu, Senin dan Kamis itu merupakan hari tu'radu yaumal isnin, tu'radu a'mal nas. Hari diangkatnya amalan-amalan manusia, dan Rasul alaihi wasallam senang ketika amal baiknya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Itu Senin Kamis. Kemudian puasa Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 Zulhijjah, ketika umat muslim yang melaksanakan haji wukuf di Arafah, mereka wukuf, kita berpuasa. Kemudian puasa hari Tarwiyah, hari ke-8-nya. 8 hari Tarwiyah, 9 puasa Arafah, 10 Lebaran. Kemudian hari ke-9 dan ke-10 Muharram atau Tasu'a dengan Asyura. Itu puasa yang juga disunahkan. Asyamu asyharul haram. Siyamu asyharil haram. Puasa di 4 bulan haram. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Disunahkan untuk berbanyak berpuasa. Kemudian puasa Sya'ban, sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin, yaitu puasa Rasul itu membiasakan untuk berpuasa bahkan 1 bulan full pelaksanaan puasa di bulan Sya'ban tersebut. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi puasa-puasa, jenis-jenis puasa dan juga puasa sunnah termasuk fadilah. Kalau pacak mumpung masih Syawal, Pak Bu, puasa Syawal itu ngapa pahalanya 1 tahun? Karena Pak Bu,
30 hari kita berpuasa. 6 hari kita berpuasa, 36. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, melanjutkan di bulan Syawal, orang yang berpuasa itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 asyra hasanat, 10 kebaikan. Maka 336 dikali 10, 360. Maka itulah seperti melaksanakan puasa selama 360 hari. Maka itulah disebut dengan puasa seperti 1 tahun. Jadi sayang Pak Bu, Ustaz kami cuma 1 hari. Berarti tidak sampai setahun pahalanya. Ya, hitung dewek 31 berarti 310 harinya. Kurang berapa minggu. Sayang Pak Bu ya. Maka kalau baca dicubokan puasa Syawal, tidak mesti harus mutatabi'ah, tidak mesti harus berurutan. Sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun bentuknya kelang-kelang. Ya, Ustaz kami cuma baca sehari, tidak apa-apa, sunnah hukumnya. Ustaz kami bentuknya bisa 6 hari tapi tidak berurutan, boleh juga. Ustaz kami tidak berurutan, lebih bagus. Ustaz kami dari awal Ramadan, mulai dari awal Syawal setelah Lebaran, boleh, lebih bagus. Karena mubadaratul a'mal, bersegera untuk melaksanakan amal itu merupakan sunnah di dalam syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi jenis-jenis puasa, Pak Bu. Ustaz, tidak masuk, kami tidak dengar puasa mutih. Puasa mutih itu haram. Katik dalam syariat. Puasa pati geni juga katik, Pak Bu ya. Puasa yang tidak disebutkan tadi, kemungkinan kalau dia bentuknya sunnah, mungkin itu ada landasan dalilnya. Tapi kalau tidak katik landasan dalilnya, itu masuk dalam kategori, apalagi puasanya berbeda. Jadi seluruh puasa tadi sama galo, tato caranya Pak Bu. Mulai dari berpuasa, mulai dari fajar sampai terbit matahari. Hukum yang berhubungan dengan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak boleh masuk ke rongga tubuh, kemudian tidak boleh berjima, kemudian tidak boleh muntah sengaja, tidak boleh berhubungan, dan sebagainya, itu berlaku juga kepada hukum puasa-puasa sunnah, ataupun puasa-puasa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya kalau seandainya agak ketemu, ada puasa sunnah, mana jenis puasanya? Kami itu mulai dari berpuasa jam 9 pagi, itu pasti haram, bukan bagian dari puasa syariat. Oh kami itu puasa mulai dari pagi, tapi kami hanya dibolehkan makan makanan yang berwarna putih. Ada puasa putih itu juga puasa yang bukan bagian dari syariat Islam. Kalau dia bagian dari syariat Islam, tata caranya hampir seperti pelaksanaan puasa Ramadan. Berbedanya apa? Puasa sunnah ini Pak Bu boleh berniat, bukan boleh mulai berpuasa. Berpuasa mulai dari fajar, namun berniatnya boleh ketika siang hari. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi balik dari balik ke rumah, nanya dengan Aisyah, ya Aisyah, adakah hal indana ta'am, ada tak makanan kita tak katik? Pak ini saya maka aku berpuasa. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah itu boleh diniatkan walaupun sudah lewat waktu fajar. Berbeda dengan puasa Ramadan, karena dia wajib, hukumnya harus, dan juga puasa wajib yang lain, maka harus yubayyiti siyam, harus ditabyid, harus ditancapkan niat sebelum waktu fajar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi jenis puasa dan juga fadilah keutamaan puasa-puasa di bulan selain dari bulan Ramadan, yaitu puasa-puasa sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan Pak Bu, ataupun ada yang kurang jelas dari apa yang kami jelaskan tadi atau tema-tema sebelumnya yang ingin ditanyakan, ahlan, silakan kalau ada Pak Bu. Ya. Ya. Silakan Pak. Jadi ulama itu berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bahwasannya menjamu'u baina di antara dua ibadah itu hukumnya dibolehkan. Baik itu wajib ataupun sunnah, maka dibolehkan. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak apa-apa, bayarlah puasa puasa qada selama ditinggalkan Ramadan kemarin di bulan Syawal, dan niatkan juga Syawal. Maka dia akan mendapatkan puasa
kewajiban tersebut, qada tersebut, dan juga dia akan mendapatkan fadilah Syawal. Tapi ada ulama mengatakan tidak bisa. Namanya wajib dan sunnah tidak bisa digabung. Kalau sunnah dengan sunnah masih pacak digabung. Tetapi wajib dengan sunnah itu tidak bisa digabung. Karena ngapa? Kewajiban itu ada utang yang harus terpenuhi. Bahasa kita, Pak, secara logika analoginya, kita berinfak, mengatasnamakan infak kepada seseorang. Aku nak berinfak kepada engkau. Kita mengharapkan pahala infak. Tetapi rupanya duit itu adalah amanah dari wong lain. Kami mengamanahkan. Ya, ada wong kita pengurus masjid. Ataupun kita ini ustadz lah di sini. Ada jamaah jingok ustadz kami nak infak. Oh ya sudah, sini lewat aku. Nah, jumlahnya 100.000. Kemudian kita berinfak ke masjid. Bismillah, ya Allah, aku berinfak. Nah, pertanyaan siapa yang infak itu? Apakah ustadz yang tadi ataupun wong yang awal? Maka itu sebuah kewajiban amanah dilaksanakan. Maka dari sini ulama mengatakan yang wajib tidak bisa dijamak ataupun disatukan dengan hal yang sunnah tadi. Tapi ulama yang awal tadi itu tetap membantah bahwasanya masih bisa mendapatkan fadilahnya. Fadilah pelaksanaan di Syawal tadi itu. Ya, tapi tidak bisa, memang tidak bisa dicampurkan. Kecuali yang sunnah boleh. Syawal bertemu dengan Ayyamul Bid. Nah, itu hari Senin juga dan Kamis dapat 3 pahala dia. Maka dibolehkan. Maka kata ulama kalau pacak nak ngambil amannya, selesaikan dulu yang wajib. Kecuali wajib tersebut memang tidak cukup. Contoh seorang ibu yang menyusui ataupun hamil. Dia menyusui ataupun hamil kemarin ketika bulan Ramadan itu bentuknya hampir sebulan. Maka dia tidak sempat untuk melaksanakan puasa Syawal. Maka dia mendahulukan puasa Syawal baru mendahulukan puasa kodoknya. Ya. Tapi kalau seandainya kita yang bentuknya musafir cuma 2 hari, ataupun kita sakit mungkin cuma sehari 3 hari, maka melaksanakan kewajiban itu memungkinkan untuk masih memberikan kesempatan pelaksanaan Syawal. Maka dahulukanlah wajib, kata ulama tadi. Ustaz, kalau kami nak melalui pendapat pertama, mau mana? Yang mengatakan boleh mengambungkan, silakan. Ya, insya Allah tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita laksanakan tersebut. Yaitu melaksanakan puasa, qada, namun dapat fadilah pelaksanaan di bulan Syawal tadi. Silakan Pak, ada lagi nak ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertama lihat keadaan ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan sakit yang wajib untuk diganti dengan Ramadan, tiba-tiba dia ini sakit 5 hari, tidak pacak berpuasa. Kemudian ketika pertengahan Ramadan wafat, berarti cuma dapat 15 hari dia. Nah, maka kata ulama wafatnya ketika dia masih di bulan Ramadan tidak wajib untuk diganti. Itu pertama. Yang kedua, kemudian dia sakit. Sakitnya karena apa? Kira-kira dia ini ketika agak sudah Ramadan sanggup dah untuk membayar? Udah sanggup. Dia ini sakit yang tidak harapkan ataupun tidak bisa diharapkan untuk kesembuhannya. Aslinya dia adalah membayar fidyah, maka tetap kewajiban peninggalan dia yang tadi itu di bulan Ramadan digantikan dengan fidyah. Ustadz Makmano dia ini selama sakit Ramadan kemarin 3 hari sakit misalnya. Tiba-tiba ketika sudah di bulan Ramadan, dia ini mengundurkan. Maksudnya bayar utangnya, dia diundurkannya. Dia lah sanggup sebenarnya untuk membayarkan utang di bulan Ramadan. Tiba-tiba, belumlah dia bayar, dia wafat. Makmano? Nah, yang keadaan ketiga yang itu wajib untuk dibayarkan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, siapa yang wajib membayarnya? Yang wajib membayarnya adalah ahli warisnya. Puasa tadi. Ada yang mengatakan, oh tidak kati, puasa itu amalan nafsi-nafsi, diri sendiri. Maka tidak usah dibayar. Tapi ulama yang paling
mayoritas ulama mengatakan wajib diganti. Karena ngapo? Dia wajib untuk membayar hutang puasa tersebut, sedangkan sudah diberikan kesempatan. Cuman karena tadi ajal tidak tahu, maka itu ditinggalkan. Berbeda yang pertama tadi itu dia wafat masih Ramadan tadi. Dia tidak sempatnya untuk membayar puasa, sudah kedahuluan Israel manggil. Ya, maka tidak wajib untuk membayar. Nah, yang ketiga tadi itulah sempat. Nah, yang kedua tadi itu nazar. Bukan nazar, apa tuh? Fidyah. Maka wajib untuk dibayarkan fidyah, bukan dibayarkan puasa tadi. Jadi 3 keadaan tersebut. Jadi ahli warisnya wajib untuk membayar puasa tersebut. Ya. Ya. Wafatnya ketika Ramadan atau setelah Ramadan? Setelah Ramadan, berarti masih ada kesempatan untuk membayar. Ya sudah, kalau yang kita tahu ya Mas, yang kita tahu, caknya kemarin emak itu 5 hari, maka kita bayarkan 5 hari. Ya. Nah, pertanyaan, beliau sakit itu kira-kira ada kemungkinan bisa untuk sembuh tidak ketika Ramadan? Tidak, mungkin karena tua kan? Ataupun dikarenakan sakit tahunan yang itu tidak pacak niat, maka cukup dibayarkan dengan fidyah. Ustadz membayar fidyah itu apakah harus di bulan Ramadan? Fidyah itu dibolehkan seumur hidup, kapanpun. Cuman memang bagusnya dibayarkan di bulan Ramadan. Karena pahala itu akan berlipat ganda, kata ulama. Jadi kalau belum dibayarkan, bayarkanlah fidyahnya. Kalau seandainya belum dibayarkan, jangan nunggu Ramadan juga. Agak kita juga bayar fidyah untuk kita pula kan. Karena kita lah dipanggil Israel duluan mungkin kan. Contoh. Maka dibolehkan untuk dibayarkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang pertama, hendaklah dia membayarkan dengan niat fidyah. Jangan sedekah, jangan infak, aku fidyah. Itu yang pertama. Ta'am dalam bentuk makanan. Miskin kepada orang miskin. Ini sering terjadi, Pak. Kemarin terjadi di masjid dekat rumah kami itu, uang membayar fidyah bawa kepada makanan nasi kotak. Ketika membayar nasi kotak, ya untung kami datang. Ya, kata kami. Itu ketika pembayaran zakat, kami kepanitiaan zakat. Caknya dapat nasi kotak. Iya Ustaz, bagi-bagi. Ustaz ambillah 2. Jiku dari mana Pak nasi kotak ini? Nasi kotak ini dari fidyah. Pak, kata Allah, fidyah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kami miskin, kami tidak masuk dalam kategori miskin, cukuplah. Nah, Bapak juga masuk dalam kategori berkecukupan, Pak, tidak boleh kita makan, kasih kepada orang miskin tadi. Kebanyakan uang itu bentuknya ini, fidyah itu seolah-olah seperti infak dan sedekah, kita makan, diajak keluarganya. Amanah itu. Ya, kepada orang miskin. Ustadz sekarang mana nak duit? Ataupun nak beras, Pak, kalau nak ngambil murahnya makai beras. Karena ngapo? Yang makai duit itu mazhab Hanafi. Selain mazhab Hanafi harus makai makanan pokok. Makanan pokok 1 mud. 1 mud itu kira-kira 6 ons. Lebih lah. Atau 1 kilo lah. Keparang juga infak. Ya, kalau nak duit jangan hargakan beras. Karena yang membolehkan untuk menggunakan duit itu adalah mazhab Hanafi, maka kita jingok berapa takaran mazhab Hanafi. Takaran mazhab Hanafi 3,5 kilo anggur. Nah, kalikan Pak, anggur berapa sekarang? Anggur itu sekilo yang paling murah lah di sini di 40.000, 420. Sudah galak kami nak beras, sudah pakai beras be. Tapi karena sudah Basnas ataupun Baitul Mal ataupun amil zakat ini sudah memberikan pemerintah nih ataupun waliul amr sudah memberikan patokan kalau nak pakai duit 40.000, maka silakan itu kadar minimum kalau nak pakai duit. Jadi kalau nak pakai beras, maka silakan murah 10.000 pacak. Ya, 1 hari dikalikan berapa? 30 hari berarti 30 kilogram beras. Tidak terlalu banyak. Ustaz, cuman sehari 2 hari, sudah pakai duit be. 4 kali 2, 80.000 kita kasihkan. Ulama juga berbeda pendapat, Pak, ngasih makanan itu. Ya, karena yang dikehendaki itu adalah
makanan beras, makanan pokok. Nah, masalahnya nasi kotak itu, Pak, nasi. Misalnya nasi kotak itu harga 30.000. Nasinya itu paling 3.000, 5.000. Sisanya itu adalah lauk, kemudian banyu aqua, buah, harga kotaknya, sehingga menjadi 30.000. Sehingga ulama juga mempermasalahkan tentang kalau nak ngasih nasi kotak tadi. Kalaupun nak ngasih cuma 2 makanan dalam bentuk makanan pokok, beras, ataupun dalam bentuk duit. Kalau beras, 0,6, 1 mud tadi, ataupun 1 kilo kurang, nah dibulatkan 1 kilo lah, atau duit 40.000 yang sudah ditentukan oleh Waliul Amr, ataupun Basnas Amil Nasional, yaitu. Nah, itu caranya. Jadi kita ini galak, kalau mak ini aku nak ngasih makanan bakwan, gorengan, sudah baca apa? Sudah ada takarannya kalau fidyah itu. Nah, barang siapa yang salah dalam penyalahgunaan ataupun di dalam cara memberikan, maka dia hanya menjadi infak dan sodakoh. Ya, hanya menjadi infak dan sodakoh. Amanah tidak terlaksanakan dan hutang masih bergantungan untuk tetap dituntut pembayarannya. Itu yang bahaya, yang harus kita lebih pahami lagi. Itu di dalam pembahasan infak, zakat, sodakoh, fidyah dan sebagainya. Sudah azan belum, Pak? Sudah, Pak? Iya. Ya, kalaupun ada yang pengen ditanyakan lagi, Pak, insya Allah sudah sholat lagi, dilanjutkan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pembahasan tentang puasa. Kalau pacak, Pak, puasa, lanjutkan. Ramadan. Kalau yang umurnya sudah di pucu 30-40, puasa itu lemak, Pak. Iya, kami merasakan jak lemak dan puasa dulu. Tapi untuk yang muda-muda tuh makan pula yang lemak. Maka oleh karena itu lanjutkan kebaikan tersebut, pahala dapat, kesehatan dapat, dan tubuh itu merepres dan juga menghilangkan racun-racun di dalam tubuh. Cobalah Bapak, ada penelitian di dalam sebelum kami tutup, penelitian ngapo syariat Islam itu sudah mensyariatkan ketika di tanggal 2 Syawal itu kalau pacak langsunglah puasa Syawal. Dikarenakan Pak, 1 bulan langsung kita dropkan dengan makanan santan, rendang, sambal, goreng ati, kue maksuba dan sebagainya. Terkejut. Nah, maka terkejutnya itu kalau pacak sehari itulah. Sehari sudah selesai. Nah, hari kedua itu kita puasakan lagi. Jadi terkejut tadi itu kita santaikan, kemudian hari selanjutnya setelah 6 hari itu dia terbiasa dengan kejutan tersebut. Nah, pasti wong yang bentuknya bohoji bahasa kita tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu bentuknya mulai kolesterol naik, mah itu kambuh dan sebagainya. Dikarenakan memang faktor dari makanan setelah puasa sebulan itu kita latih, tiba-tiba kita kasih kejutan dengan santan, cabai dan sebagainya tadi. Ala kulihal Pak, setidaknya tetap selain dari manfaat duniawi dan juga manfaat ukhrawi, ibadah dan amal pahala itu kita dapatkan dari ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Syawal ini sebagai bulan istiqomah dalam melanjutkan ibadah puasa Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu melaksanakan kebaikan dan juga mengamalkan terhadap apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari kehidupan kita di dunia maupun di akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup melapaskan lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.